maksudnya gedenya itu ukurannya sedang, maka adalah Anopheles. Selain itu dia tersusun rapi juga. Lalu kalau yang paling lebar, yang paling besar ukurannya itu adalah Mansonia. Kuncinya itu ada di rambut-rambut ini. Udah sip. Itu bagian berdasarkan vena. Sekarang kita lanjut. Nah, kita ringkas lagi ya tadi. Berdasarkan yang sudah kita bahas, ini tadi biar gampang membandinginnya. Kalau telur nyamuk Anopheles, itu ciri-cirinya adalah berpelampung. Jadi nanti bentuk pertanyaannya kayak gini. Kira-kira ini stadium apa guys? Jawabannya adalah stadium telur. Dari jenis apa? Jenisnya adalah Anopheles. Sebutkan satu cirinya. Ada pelampung yang ini. Tuh, pelampung. Kita lanjut ke gambar sebelahnya. Ini stadium apa? Telur juga. Dari jenis Aedes. Terus ciri-cirinya apa? Ciri morfologinya. Ada gambaran seperti anyaman kain kasa yang terlihat pada mikroskop. Dah itu doang. Selanjutnya Culex. Nah ini nanti soal kayak gini. Ini stadium apa? Telur. Dari spesies apa? Culex. Ciri-cirinya apa? Berkelompok lalu membentuk rakit. Dan juga bentuk dari telurnya itu menyerupai peluru. Itu Culex. Lalu di sampingnya ada Mansonia. Ciri-cirinya apa? Jangan ciri-ciri dulu. Stadiumnya apa? Stadiumnya telur. Dari jenis apa? Mansonia. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu salah satu bagian ujungnya di satu sisi itu runcing, lancip. Sedangkan sisi lainnya itu lebih tumpul. Dan juga dia tersusun secara berkelompok. Dah, itu bagian telur. Gampang ya? Turun ke bawah, larva. Tadi sudah sempat kita bahas, larva. Kalau yang nggak punya sifon itu Anopheles. Kalau yang punya sifon itu Aedes, Culex, dan Mansonia. Bedanya apa? Bedanya kalau yang Aedes itu sifonnya lebih buntet, lebih bantet. Nah tadi aku dikritik tadi waktu remaker, nyebut buntet salah, yang bener bantet. Nih lebih bantet, dia lebih pendek, lebih lebar, dan lebih gelap. Sedangkan yang Culex itu lebih panjang. Tadi udah diukur ya, 6 cm itu 0,6 tadi. Terus dia lebih ramping juga dan warnanya nggak segelap Aedes. Berlanjut ke Mansonia. Sayangnya Mansonia nggak ada di sini ya tadi. Kalau ada mungkin lebih enak ya dijajarin gitu. Nih Mansonia ya, kalau dipeparat bentuknya kayak gini. Dia bentukannya bantet juga. Seperti Aedes. Bedanya warnanya nggak gelap, nggak hitam. Hitamnya cuma bagian ujungnya. Ujungnya ini menjadi duri yang nantinya akan menempel pada akar tumbuhan. Oke. Nih kalau di preparat Culex itu bentukannya seperti ini. Sifonnya ramping dan panjang. Lalu Aedes. Sifonnya itu bentukannya nih lebih bantet, lebih gede, lebih lebar, lebih pendek. Tadi udah sempat dibahas juga tentang cara ngebedain Aedes albopictus. Kalau yang albopictus itu ada satu, ini patokannya tadi gigi sisir yang mengarah ke sifon. Kalau yang albopictus dia cuma satu cabang doang, nggak ada lebih cabang, bentukannya seperti cakar. Sedangkan yang Aedes aegypti itu bentukannya seperti trisula. Trisulanya yang di sini ya guys, nih ke arah sana. Yang ke arah sananya cuma satu cabang doang, sama kayak di sini. Jadi patokannya itu
ya kita lihat arah ke sifonnya. Kalau dia 3 cabang berarti Aedes aegypti. Kalau cuma 1 cabang berarti Aedes albopictus. Sip, aman ya untuk larva. Lanjut. Nah, tadi pupa udah dibahas ya. Jadi kita langsung ke kepala nyamuk. Kita recall di materi pada video pertama tadi. Kepala nyamuk itu terdiri dari antena, yang paling terluar itu antena. Terus lebih ke dalam lagi itu ada palpus atau palpi. Lalu di tengah-tengah ada apa? Bukan Pulau Jawa tapi proboscis. Oke. Kita nggak main jokes-jokes, kita mainnya serius aja. Udah sakit ini tenggorokanku. Oke, cara ngebedanya gimana? Kalau yang betina, nama antenanya adalah pilos. Kalau yang jantan, nama antenanya adalah plumos. Plumose, pilose. Pilose, plumose. Oke. Nah, ini jenis yang culicini ya. Culicini. Pada culicini betina, palpusnya kita lihat palpus yang ini, dan yang ini itu lebih pendek daripada proboscisnya. Sedangkan pada yang betina, pada yang jantan, palpusnya, ini palpus yang ini dan yang ini itu lebih panjang daripada proboscisnya. Oke. Culicini, palpus betinanya itu lebih pendek ketimbang proboscis. Kalau yang jantan, palpusnya lebih panjang ketimbang proboscis. Itu culicini. Yang termasuk culicini tadi ada Aedes, Culex, dan Mansonia. Jadi nyamuk Aedes, Culex, dan Mansonia itu kalau yang betinanya palpusnya lebih pendek daripada proboscis. Nyamuk Aedes palpusnya lebih pendek daripada proboscis. Nyamuk Mansonia palpusnya juga sama, lebih pendek daripada proboscis. Nyamuk Culex palpusnya juga sama, lebih pendek ketimbang proboscis. Nah, itu kalau yang betinanya. Kalau yang jantannya, Aedes, nyamuk Aedes palpusnya lebih panjang ketimbang proboscis. Lalu nyamuk Mansonia juga sama. Nyamuk Culex juga sama juga. Jadi culicini semuanya sama. Oke? Clear ya? Ingat, kalau yang culicini, palpus yang jantannya itu lebih panjang daripada proboscisnya. Sedangkan kalau yang betina, palpusnya lebih pendek ketimbang proboscis. Itu yang culicini. Sekarang kita ke bawah. Ke bawah, selain culicini ada apa? Yoi, ada Anopelini. Oke, sama tadi, ada betina, ada jantan juga. Karena sesungguhnya setiap makhluk hidup itu ditakdirkan memiliki pasangannya. Ya, begitulah intinya ya. Jadi, palpusnya tadi sudah dibahas di awal. Bahwasanya kalau yang Anopelini, Anopeles ya, kita sebutnya genusnya Anopeles, tapi subfamily-nya Anopelini. Tadi itu yang maksud dari genus tuh kayak Aedes. Aedes itu merupakan genus. Culex tuh genus. Mansonia juga genus. Sedangkan Culicini itu subfamily-nya. Oke, kita kembali ke topik. Bukan taufik, tapi topik. Jadi pada nyamuk betina, palpusnya sama dengan proboscis. Nyamuk jantannya juga sama, palpus sama dengan proboscis. Maksudnya, palpus yang ini dan yang ini sama panjang dengan proboscis. Palpus yang jantan yang ini
sama panjang dengan proboscis. Sama panjang guys. Pokoknya yang anopelin itu simple. Jantan, betina, sama panjang. Kalau yang culicini itu sedikit rumit dikit. Rumitnya dikit doang. Yang betina palpusnya lebih pendek daripada proboscis. Yang jantan palpusnya lebih panjang daripada proboscis. Udah gitu doang. Jadi ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, dan ada yang sama panjang. Kalau yang lebih panjang itu berarti jantan pada culicini. Tapi kalau yang lebih pendek itu berarti betina pada culicini. Kalau sama panjang berarti itu merupakan jantan dan betina pada culicini. Nah, tapi ada satu struktur yang terdapat pada culicini. Terdapat satu struktur yang terdapat pada anopelini jantan, yaitu bagian ujung dari palpus jantan membentuk suatu pelebaran. Pelebaran ini disebut sebagai club forming. Nah, jadi begitu guys. Kira-kira dapat dipahamin ya. Nih, ini tadi nih ringkasan untuk sayap. Kalau dia tuh bentuknya seperti Natal dan gambarnya kayak gini nggak beraturan, maka dia bisa kuleks. Aedes bisa nggak? Mungkin bisa, karena kan diambil preparat kan. Siapa tahu Aedesnya tuh kegencet waktu diambil, jadinya mati. Terus bentuk sisiknya itu jadi nggak beraturan lagi. Tapi kuncinya tadi di sini, kalau dia nggak beraturan biasanya itu kuleks. Terus dia kalau misalnya lebih panjang juga bagian sisik di luar venanya, maka dia kuleks. Sedangkan Aedes tadi bentuknya lebih rapi, lebih simetris. Terus turun ke bawahnya, yang sedikit lebih lebar nih, membentuk seperti rumput. Rumput kan kayak gini kalau kita gambar. Nih, kita gambar rumput tuh kayak gini kan. Nah ini sama nih, yang ini sama. Lihat di sini. Hapus dulu ya. Nih, kita lihat misalnya nih di sini nih, lihat nih, pup gitu. Nih, sama kayak rumput kan, rumput tapi lebih lebar. Kalau yang ini kayak yang atas ini kayak pohon Natal, daun pohon Natal, sedangkan yang ini kayak rumput. Maka ini jenisnya adalah Anopheles. Tuh, ini sisik lebar, simetris, sebagian sempit. Kalau yang Culex atau Aedes itu sisik sempit, panjang, ujungnya runcing. Baru yang terakhir tuh ada Mansonia. Mansonia tuh paling lebar sisiknya, udah. Intinya paling lebar. Nih, sisi sayap lebar, dia bentuknya asimetris. Maksudnya gimana asimetris? Ini ada yang lebar, ini ada yang gak lebar. Ini lebar, sampingnya gak lebar. Ya, kayak gitu, gak jelas. Terus sebagian sempit, berwarna gelap dan terang bergantian. Ada. Maksudnya gelap dan terang bergantian tuh, ini gelap, terus di sini terang. Ini terang, gelap lagi, terang lagi, terang, gelap. Kayak gitu. Gak konsisten ya, abu-abu. Jangan ya. Kita tuh harus jelas, konsisten. Kalau A ya A, kalau B ya B. Enggak kita milih A atau B, yang dilakukan malah C. Itu abu-abu namanya guys. Oke, mungkin sekian yang penjelasan dari saya. Oh enggak, saya enggak mau ngejelasin bagian ini udah di luar ranah saya. Kita bahasnya tentang pernyamukan aja, karena video yang diberikan dokter pun itu cuma sampai ini ya, nggak sampai ke nyamuk. Jadi ya nyamuk nih ku bikinin videonya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.